الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Mu'taha, penasihat kita, semoga beliau sentiasa dikurniakan kesehatan, kesegaran jasmani dan rohani, kekuatan fisikal dan mental secara sempurna insyaallah. Dan begitulah harapannya kita semua para jamaah. Semoga Allah kurniakan kita kesehatan, kesembuhan daripada apa saja penyakit, untuk kita semata-mata lebih bersemangat mengabdikan hidup kita, mengimarahkan tempat kita, masjid kita, kampung kita dengan syiar dan syariat agama Islam insyaallah. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada bulan Safar, hari yang ke-28 atau 29 ya, lebih kurang. Kalau mengikut ketentuan adat tradisi yang sudah dijelaskan, tradisi warisan daripada zaman jahiliyah, mereka melakukan ritual, upacara, amalan yang mereka yakini ya, dengan syariat yang mereka dapatkan daripada orang-orang tua ataupun guru-guru mereka, dengan sepertinya mandi safar ataupun sholat khas safar dan sebagainya. Biasanya dilakukan pada 27 Safar, jadi sudah berlalu beberapa hari. Dan pada hari Rabu terakhir itu juga ada satu kemuncak. Kalau di Jawa itu masih ada lagi dipanggil Rebo, Wengkasan. Rebo itu Rabu ya, ada amalannya. Dan memang itu juga ada sumbernya ya. Dan kalau kita melihat ataupun mendengar hujah mereka, mereka juga tunjukkan ada ayat Al-Quran, ada satu ayat yang menerangkan bahwa ada satu masa yang akan diturunkannya azab, akan diturunkannya bala yang begitu banyak. Jadi ditafsirkan bahwa bala yang banyak itu diturunkannya pada bulan Safar dan pada hari Rabu terakhir. Begitulah ya tafsiran mereka. Namun pada kita adapun mengikut keyakinan yang merujuk kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa baginda Nabi tidak melakukan amalan sedemikian. Jadi apapun hujahnya itu di luar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan bukan tidak boleh kita melakukan doa ataupun salat, termasuklah kita di sini juga selalu mengadakan kenduri, ya. Kita kirim hajat, doa selamat, doa arwah, doa kesyukuran, tolak bala dan lain sebagainya, ya. Jadi sebenarnya amalan itu sudah ditetapkan di tempat kita adalah tidak salah, ya. Cuma tidak perlu dikhususkan, ya. Tidak perlu ada pengkhususan masa, tarikh ataupun hari ataupun bulan. Termasuklah para jamaah sekalian, amalan kita membaca Yasin pada malam Jumat itu pun kita kena perbetulkan, ya, kefahaman kita bahwa sebenarnya bukan satu-satunya amalan di malam Jumat itu dengan membaca Yasin, ya. Itu hanyalah amalan pilihan. Malahan yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada malam Jumat ialah kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Ad-Dukhan, ya. Nah, itulah yang menjadi sunnah. Tapi kita di sini malah memilih Yasin pula, kan, ya. Jadi ini perlu kita perbetulkan. Sebaik-baiknya dua-dualah, ya, Yasin kita baca, Al-Kahfi pun kita baca, nah, begitu. Saya difahamkan di masjid tertentu membuat sesuatu yang adil, berbagi-bagi malam Jumat kali ini baca Yasin, macam malam Jumat akan datang baca Al-Kahfi. Itu pun ide yang menarik lah, ya. Inilah kita khawatiri kadang-kadang. Bukan salah guru kita membuat ataupun memberikan satu tradisi yang baik, tetapi kadang-kadang kita ataupun penerimaan generasi kepada generasi seterusnya itu menjadi kefahaman yang kurang tepat. Benda yang tidak wajib menjadi wajib, benda yang tidak khusus sebenarnya menjadi khusus pula. Jadi para jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Safar ini yang memang sudah dijelaskan, ditegaskan memang dari zaman jahiliyah lagi, bulan Safar itu dianggap sebagai bulan yang tidak membawa keberuntungan, ya, sehingga ada sebagiannya termasuklah dari kalangan umat Islam yang melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di sini terjaga akidah kita, terjaga amalan kita, ya, dan kita ingin apa amalan kita ini berdasarkan ilmu, karena beramal tanpa didasari ilmu maka dia akan tertolak. Baiklah para jemaah sekalian, kita teruskan kuliah kita malam Ahad ini, Sabtu malam Ahad. Kita berpeluang untuk sekali lagi sama-sama ingin mengetahui, ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman itu, zaman di mana Nabi kita masih hidup dan para sahabat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan penjagaan kesehatan. Jadi ini terus terang memang inilah cara Nabi. Apa yang kita sudah pelajari kita kongsikan daripada awal lagi tentang cara meruqyah, ya, cara menyembuhkan suatu penyakit, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun yang difikirkan oleh sahabat lalu disetujui oleh Nabi, ya. Dan sampai yang terakhir ini tentang 3 kaidah, ya,
3 kaidah pengobatan dalam Islam. Sekarang kita namakan pengobatan dalam Islam. Sebenarnya inilah pengobatan yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita boleh sebut, bukan hanya Islam. Inilah pengobatan daripada Allah, ya. Karena ini semuanya sudah pasti atas arahan dan izin Allah Subhanahu wa taala. 3 kaidah pengobatan itu, yaitu dengan cara mengambil madu, ya. Dengan cara yang kedua berbekam, dan yang ketiganya al-kai. Al-kai ini sistemnya macam streka lah itu, ya. Streka bahasa Arabnya mikwatun. Ya, sama dia punya kata, asal kata dia itu, ya. Sistem streka, tapi streka zaman dulu maksudnya ada sistem pemanasan besi ataupun benda lain yang disentuhkan ke dalam badan. Jadi inilah pengobatan, maknanya bagaimana Nabi dan para sahabat mengobati penyakit yang dialami oleh orang-orang ketika itu, termasuklah Nabi mengobati dirinya sendiri ataupun Nabi mengobati sahabatnya. Ada juga sahabat ataupun istri Nabi mengobati baginda Nabi, dan ada juga sahabat mengobati orang lain. Jadi berlaku, praktikal ini betul-betul berlaku. Inilah cara pengobatan dan perubatan, ya. Perubatan maknanya dia punya kaedah. Pengobatan maknanya dia punya amalan ataupun praktikalnya dilakukan oleh mereka. Jadi pada saya, kita sangat dianugerahkan nikmat ini dengan susunan hadis Sahih Muslim ini, di mana Imam Muslim sudah pasti sangat berjasa sekali menemukan hadis yang sahih yang begitu banyak berkaitan dengan perubatan ini. Maka pada saya ini bukan semata-mata kita ingin bernostalgia, ya, ingin kita mengenang semata-mata, oh begitu pula rupanya Nabi mengobati penyakit, oh begitu pula para sahabat. Bukan hanya untuk mengagumi semata-mata, tetapi sepatutnya kita berbangga, ya, bahwa dalam dunia perubatan yang sudah modern sekarang, malahan sudah semakin bercelaru lah, ya, dengan berbagai penyakit, dengan obat-obatan yang belum ditemukan, yang dalam kajian yang ada efek sampingan dan sebagainya lah, ya. Kalau saya katakan makin maju dunia perubatan ini, bukan juga makin menjamin, kan? Bukan menjamin kesehatan itu atau kesembuhan sesuatu penyakit. Maka kita yakin, karena sudah pasti apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Nabi tidak punya kepentingan ekonomi sama sekali. Berbeza dengan dunia hari ini. Orang menciptakan obat ataupun vaksin mungkin ada kepentingan ekonomi, ya. Dia punya tujuan, dia punya niat, mungkin hanya untuk mengaut kekayaan. Malahan boleh jadi penyakit sekarang ini dicipta tujuannya supaya diperlukannya obat tersebut. Ini adalah gaya orang-orang yang zalim, ya. Gaya orang-orang yang zalim sedemikian dari zaman dahulu lagi sampai sekarang sudah nampak di mana-mana. Bahkan contohnya mudah sajalah. Sama juga dengan perangai orang yang kita katakan samsing, ya. Orang samsing, orang apa nama tuh? Orang yang merasa dirinya berkuasa, ya. Dalam bukan peringkat dunia saja, di peringkat paling bawah pun kita nampak, terutama mungkin di negara-negara tertentu lah, ya.
Gaya Samsing itu mereka ingin menciptakan keamanan, mereka ingin dianggap sebagai penjamin keamanan, pelindung keamanan, tapi sebenarnya mereka itu yang menciptakan kerusakan. Mereka itu yang menciptakan kejahatan. Ya. Jadi kejahatan mereka buat, lalu orang ramai memerlukan perlindungan, mereka keluar sebagai pelindung. Sebenarnya kejahatan itu pun tiada, mereka ciptakan sendiri. Ya, inilah Samsing. Ya. Macam contoh lah kan, orang mau parking, mungkin bukan di sinilah ya, di tempat lain. Parking itu sebenarnya kita sesuka hatilah, itu tanah siapa, ya, tak perlu bayar. Tapi ada kumpulan yang membuat undang-undang mesti bayar. Kalau tidak bayar akan mengalami kerusakan, akan dirusak oleh Samsing. Padahal Samsingnya ya dia sendiri. Jadi begitu tidak adanya pembayaran, betul ya, motor itu dirusak, kereta itu mungkin ada yang hilang. Jadi orang itu pun datang. Itulah, coba kalau ada pembayaran, saya jaga, dia bilang, dia akan jaga. Memang begitu semuanya membayar, mereka jaga betul-betul. Ya, jadi siapa menjaga siapa sebenarnya? Itu gaya Samsing lah. Ada lagi satu contoh di tempat lain juga lah. Mau membuat satu proyek, contohnya proyek pasar mau di Bina Baru. Biasanya kalau pasar di Bina Baru itu para peniaga membantah, tidak mau. Sebab kalau di Bina Baru nanti mau bayar lagi, mau beli lagi. Ada bantahan. Orang yang bergaya Samsing apa dia buat? Dibakarlah pasar itu. Berlakulah kebakaran. Pihak polis pun semuanya menyiasat, dibilang ini pembakaran murni, tak ada sabotage. Itulah boleh dibuat begitu. Jadi akhirnya karena pasar sudah terbakar, tiada pilihan lain, maka dibenalah, berlakulah proyek itu, dia untung, tercapailah hajatnya. Ya, itu bergaya Samsing. Sama juga dengan Yahudi yang ketika ada di Madinah, dan mungkin sekarang pun, zaman sekarang kita setuju lah. Kenapa ada peperangan di sana sini? Ya, kadang-kadang negara itu sudah pun damai lah, tapi boleh menjadi begaduh. Ya, dua negara berjiran boleh begaduh, boleh berperang. Karena apa? Karena ada yang provok, ya, ada yang batu api menghasut. Memang tujuannya untuk mencipta peperangan. Sebab ketika berlakunya peperangan sudah pasti, ya, penjualan senjata, penjualan bahan-bahan untuk keperluan berperang itu memang akan dibeli. Ya. Ini akan memperoleh keuntungan. Inilah pikiran golongan Samsing, golongan orang-orang yang zalim. Termasuklah ini soal penyakit ini, kita yakin. Sebab kalau kita merujuk kepada zaman di zaman Rasulullah SAW, obat-obatan itu tidak perlu dicipta. Ya, artinya sudah ada pun, ya, sudah ada. Tinggal kita mengambilnya, mengamalkannya, dan kita meyakininya. Ya, dan sudah pasti sebagai orang Islam kita bertawakal, ya, dengan terus berdoa dan mengamalkan. Itulah yang dipanggil dengan ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga, ya, dengan penjelasan ini, sekali lagi kita bukan ingin bernostalgia, kita bukan hanya ingin mengenang hebatnya, mudahnya perbuatan dalam Islam, tapi kita ingin kembali di zaman itu. Kita ingin ambil bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat merawat, ya, penyakit ataupun merawat kesehatan
dengan cara yang yang sudah ditunjukkan ya oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam ini kita berpeluang lagi ya untuk menambah sedikit dalil tentang kaidah yang ketiga itu, yaitu al-kai. Sebab seperti yang saya kongsikan pada minggu lepas, kaidah ketiga ini kaidah yang terakhir, pilihan terakhir. Sebenarnya baginda Nabi sendiri pun kurang berkenan ya, kurang suka lah untuk melakukan ini. Sebab ini memang macam ramai lah yang tidak berani ini ya, hanya orang-orang yang betul-betul gagah saja ini. Kenapa? Dipanaskan besi itu, dilekatkan, ditempelkan di badan kita, siapa berani ini ya. Jadi betul-betul orang yang betul-betul kuat saja nih ya. Tapi yalah, ini ada caranya juga. Kita jangan pandai-pandai nanti mentang-mentang sudah diajar tuh sama ustadz tuh setiap malam Ahad itu besi kasih panas. Nanti pandai-pandai di rumah dibuat besi, dibakar di api sampai merah, lalu dilekat di badan. Aduh, janganlah. Saya terus terang pun tidak berani, dan saya pun tidak tahu juga nih caranya ini ya. Artinya tidak ada contohnya. Sebab memang kita tidak ada tayangan videonya ya. Tapi mungkin tonton boleh cari di YouTube pun mungkin ada lah ya. Tapi pada saya tentunya sistem pemanasan ini pun yang sesuai, yang boleh diterima oleh badan ya. Jadi inilah dalil yang seterusnya mengenai al-kai ini, bahwasanya ini hadisnya daripada Syu'bah. Qala sami'tu Sulaiman qala sami'tu Aba Sufyan qala sami'tu Jabir ibn Abdullah qala rumiya Ubay yaumal ahzab ala akhalihi fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Syu'bah ia berkata, aku mendengar Sulaiman mengatakan, aku mendengar Sufyan berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, pada saat terjadi perang Ahzab, Ubay, sahabat Nabi Ubay, terkena senjata, terkena panah ya. Rumiyah itu terkena panahan ataupun tombak ya, senjata pada urat lengannya, pada lengannya. Lalu Rasulullah SAW melakukan kai terhadapnya. Nah, inilah sebab terkena senjata dalam badan ataupun tangan itu mengeluarkan darah. Jadi tujuannya al-kai itu untuk menghentikan aliran darah. Nah, itulah dengan cara dipanaskan itu besi itu ya. Nah, satu lagi di sini tambahannya lah ini daripada Sa'ad bin Mu'az. Jabir juga berkata, Sa'ad bin Mu'az terkena senjata pada lengannya. Lalu Nabi SAW melakukan kai kepadanya untuk menghentikan darah dengan menggunakan besi yang panjang, besi panjang itu, dan terjadi pembengkakan. Kemudian tabib, ada sahabat lain, tabib, seorang dokter lah, menyundutnya. Menyundut mananya diletakkan itulah besi itu. Sundut itu 1 poin saja di tempat yang bengkak dengan besi panas untuk kedua kali. Jadi dalam kes Sa'id bin Mu'adz ini 2 kali disentuhkan besi panas itu ya. Pertama untuk menghentikan darah, aliran darah yang keluar tapi berlaku pembengkakan. Maka kedua untuk mencairkan supaya pembengkakan itu tidak jadi besar, supaya dia jadi kebas ya. Jadi ini betul ada cara mengobati luka dengan besi yang panas. Mudah-mudahan dengan dalil ini kita semuanya setuju ya, bahwa cara al-kai ini ada di zaman Nabi. Tapi saya katakan Nabi kurang memilih cara ini, tapi Nabi buat juga. Nabi ada buat kepada sahabatnya ya.
Dan Nabi sendiri belum pernah dibuat begitu ya, karena Nabi menolak. Ya mungkin ada cara lain lah kan, selagi ada cara ini kalau yang terpaksa ini ya, untuk menghentikan darah. Tapi sekarang ini kan ya kita memang karena kita tidak berani cara begini, kalau darah tak pandai habis kita terus pergi dokter kan, itu saja kan. Nah, itu pilihan karena kita sendiri tidak berani melakukan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Seterusnya kita akan lihat dalil-dalil berkenaan dengan cara pengobatan yang kedua ya. Kan tadi satu untuk madu, yang keduanya ialah berbekam. Banyak dalilnya mengenai bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbekam. An Amru ibni Amir al-Ansari qala sami'tu, belum lagi yang sebelumnya ada hadis yang lain. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama artinya berbekam, wa a'tal hajjam ajrahu wasta'ata. Daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah. Ini bahasa Arabnya hijamah. Jadi kalau tuan-tuan dengar hijamah artinya bekam, berbekam. Ya. Kalau ada kedai di situ ditulis pusat rawatan hijamah. Hijamah bermakna berbekam. Jadi Nabi SAW melakukan hijamah, maksudnya Nabi dibekam. Nabi minta sahabat membekamnya dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan memasukkan obat ke dalam hidungnya. Ya, oke. Daripada hadis ini ada 3 poin lah yang kita dapatkan, 3 pengajaran. Satu ialah amalan berhijamah itu, berbekam itu memang itu sunnah Rasulullah SAW. Malam dalam setiap bulan ada itu hadisnya, Nabi menggalakkan kita berbekam pada tarikh ganjil 17, 19, 21. Itu tarikh yang afdal itu ya. Walaupun tak salah kalau berbekam pada tarikh yang lain. Dan berbekam ini dia menjadi satu rawatan pencegahan sebenarnya, bukan semata-mata pengobatan. Artinya walaupun tak ada penyakit, itu kita boleh lakukan berbekam setiap bulan. Karena itu tujuannya untuk supaya darah itu sentiasa segar, dikeluarkan sedikit yang kotor dan akan digantikan dengan darah yang baru kan. Nah, itu amalan setiap bulan. Tapi kalau sudah sakit itu lagi baiklah, nah, sama juga lah setiap bulan. Cuma kalau sakit dia ada poin-poinnya, macam buah pinggang di sebelah mana, sakit paru-paru, ada poin-poin dia tuh ya. Kalau penyakit itu belum ada poin-poin sunnah Nabi. Artinya ada yang memang itu untuk organ-organ utama, ada 9 poin, 9 cup kalau sekarang ini ya. Kalau zaman dulu kan menggunakan tanduk ya, tanduk kambing itu. Saya pun tak tahu macam mana tanduk kambing itu, sebab dia perlu ditarik sebenarnya. Kalau sekarang kan ditarik, disedut. Nah, tapi yang kambing itu macam mana menyedut ya? Mungkin guna mulut kah apakah? Wallahu alam ya. Sebab caranya tidak sama. Tapi zaman dulu pun sama jugalah, manusia ada akal pikiran. Jadi mereka pun pandai juga berbekam. Poin yang keduanya ialah memberi upah ya. Memberi upah. Kita sudah difahamkan seorang pengamal rawatan dalam Islam tak boleh meminta upah sebenarnya, ikhlas. Apalagi menetapkan harga. Itu satu, ikhlas satu pihak. Tapi satu pihak pun kena ikhlas juga. Yang menjadi passion, yang menjadi orang yang dibekam, orang yang dirawat, itu kena ikhlas juga. Ikhlas memberi upah. Jadi ini kalau cakap ikhlas ini
saya kadang-kadang ketawa macam lucu. Satu saya disuruh ikhlas, yang satunya tidak sadar bahwa dia pun tidak ikhlas. Ya, jadi soal memberi upah ini, ialah anggap itu hadiah, itu sedekah. Ini sikap yang baik, apalagi kalau dalam keadaan berkemampuan. Dan upah yang ikhlas itu sebenarnya ialah tidak semestinya yang besar, yang mahal, tidak. Ala kadar pun boleh. Jadi yang memberi rawatan itu pun tidak juga akan merasa oh ini sedikit juga, tidak, insyaallah. Daripada tidak ada penghargaan, tidak ada upah, mungkin akan terpikir, oh kedekut rupanya ini, kan boleh jadi begitu. Padahal keretanya besar, rumahnya besar. Iya, minta maaf lah. Itu pikiran manusia bahkan. Bukan soal semuanya mau dikira dengan duit, bukan. Ya, ikhlas, dua-dua ikhlas. Saya selalu mengatakan gitu. Bukan ini, kalau orang tidak dibayar, oh bermana dia tunggu bayar, tidak ikhlas. Satu kena ikhlas, tak payah menunggu bayaran. Satu lagi kena ikhlas, bayar dengan ikhlas. Gitu bah, senang cerita. Bukan hanya berbekam pada saya, semualah rawatan-rawatan tuh. Macam kalau tuan-tuan pergi Masjid Bandaraya, di sana ada air kan, air daripada bacaan-bacaan murid-murid tahfiz kan, ya, itu dibaca Quran, itu ada tuh air mineral. Tapi saya ditetapkanlah yang besar 4 ringgit, yang kecil 2 ringgit. Tapi itu pun tidak ada yang jaga, cuma ada tabung saja. Kalau ndak bayar, ndak masuk tabung pun ndak dicari pun, kan? Tapi itulah yang sekolah tahfiz insyaallah ikhlas. Hanya maklumkan tolong ganti air itu 4 ringgit atau 2 ringgit. Jadi yang mengambilnya ikhlaslah juga, kasih masuk. Bukan juga sangat mahal kan? Ini ada, jangan saya berpikiran aku mau sembuh, aku mau minum ini air yang dibaca Yasin, ini dibaca Quran, tapi mau masuk tabung, tiada orang juga ini, tak payahlah masuk tabung. Alah, sudah ada ikhlas dia itu, diminum supaya dia sembuh. Mungkin dah sembuh juga tuh. Ya, itulah keikhlasan itu pada saya, kedua belah pihak, dua-duanya kena ikhlas. Satu ikhlas tidak mengharapkan upah, satu ikhlas memberi upah. Boleh pahami ya? Ini adab. Saya katakan begini bukan saya membela golongan ustadz, imam-imam, tidak. Siapapun imamnya, siapapun ustadznya, berikan keikhlasan dengan penghargaan yang sesuai. Yang sesuai. Termasuklah pada saya, kalau jemput kenduri, kenduri itu sebenarnya sama dengan ruqyah juga. Baca-baca ayat Quran, zikir, ruqyah lah rumah itu. Nah, sudah di ruqyah ada upah. Upah yang ikhlas. Ya. Sesuai dengan kekuatan masing-masing. Insyaallah kita akan sambung berkaitan dengan upah. Karena Nabi tidak pernah lupa. Nabi di Bekam tidak pernah lupa memberi upah. Kenapa umatnya lupa pula atau pura-pura lupa? Nah, gitulah bahkan. Insyaallah ada manfaatnya. Kita akan tanamkan sikap murah hati ini bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi untuk kesehatan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin, Allahumma amin ya Allah. Allahumma rizqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, wa zahiran wa batinan, wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.